Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Fitriana Verita dengan NIM 211105020048. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Dr. Abdul Wadud LC MEI tentang uang dan fungsinya. Yang pertama adalah, apa itu definisi dari uang? Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam suatu kegiatan ekonomi. Sebelum adanya uang, masyarakat pada zaman dahulu menggunakan transaksi yang berupa barter atau yang biasa kita sebut dengan tukar-menukar barang. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini dirasa kurang efektif sehingga digantikan dengan uang yang ada sampai sekarang. Jenis-jenis uang dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut bahan pembuatannya terdiri dari uang logam dan juga uang kertas. Yang kedua, menurut lembaga yang mengeluarkannya terdiri dari uang kartal dan juga uang giral. Dan yang terakhir, menurut jenis-jenisnya terdiri dari uang penuh dan uang tanda. Sedangkan fungsi uang sendiri dibagi menjadi 2, yaitu fungsi asli dan juga fungsi turunan. Yang pertama yaitu fungsi asli uang sebagai alat tukar atau medium objek, sebagai satuan hitung atau unit of accounting, dan juga sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, dan sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Lalu, bagaimana fungsi uang menurut ekonomi Islam? Fungsi uang menurut ekonomi Islam yaitu yang pertama adalah sebagai alat tukar, yang kedua adalah sebagai alat hitung, dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Selanjutnya, kita juga akan membahas apa itu syarat-syarat uang. Yang pertama, syarat uang adalah mudah dibawa. Yang kedua, tahan lama dan dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil. Yang ketiga adalah nilainya harus stabil. Dan yang terakhir adalah diterima secara umum dan jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran uang dalam suatu perekonomian dapat dianggap sebagai suatu hal yang bersifat alami, karena semua kegiatan ekonomi modern, misalnya produksi, investasi, dan konsumsi, selalu melibatkan uang. Bahkan dalam perkembangannya, uang tidak hanya digunakan untuk mempermudah transaksi perdagangan di pasar barang, namun uang itu sendiri juga sudah menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Dengan kondisi tersebut, sangatlah sulit dibayangkan apabila tidak ada benda yang namanya uang ini. Perkembangan suatu perekonomian pada dasarnya dapat dilihat dari 2 daftar yang saling berkaitan, yaitu sektor real dan sektor moneter. Tidak hanya saling berkaitan erat, namun keduanya seperti 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Secara teoritis, sektor yang satu merupakan cerminan dari sektor yang lainnya. Contohnya, dalam suatu transaksi jual-beli, terdapat penjual yang memiliki barang dan pembeli yang memiliki uang. Penjual memiliki barang tetapi membutuhkan uang, sedangkan pembeli memiliki uang tetapi membutuhkan barang. Dengan demikian, apabila transaksi tersebut dilakukan, maka nilai transaksi jual beli barang dan jasa harus sama dengan uang yang bergerak dan digunakan. Yang terakhir adalah peran uang dalam perekonomian. Peran uang dalam perekonomian itu sendiri yang pertama adalah sebagai indikator kemajuan suatu bangsa, yang kedua sebagai indikator stabilitas ekonomi atau keberhasilan ekonomi suatu negara, dan yang terakhir adalah sebagai indikator modernisasi bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.